Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1. Amati gambar berikut ini, ceritakan pendapatmu tentang gambar tersebut. Apakah kamu mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Jawabannya adalah, jenis pekerjaan yang dilakukan orang pada gambar tersebut adalah seorang guru. Tugas seorang guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Adik-adik, mari kita membaca teks yang berjudul Kisah Seorang Guru Anak Berkebutuhan Khusus pada halaman 62. Kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sangita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan, ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan mempengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus, yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Siapakah Sangita Lahman? Sangita Lahman adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. 2. Mengapa ia ingin menjadi guru? Karena ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan mempengaruhinya saat mereka dewasa kelak. 3. Sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik? Rela berkorban, pantang menyerah, tekun, dan bekerja tanpa pamrih. 4. Menurutmu, sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Sikap yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik adalah tekun, ulet, bekerja tanpa pamrih, dan rela berkorban. Setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya,
Teruslah berusaha meraih cita-citamu. Adakah di antaramu yang ingin menjadi dokter? Bacalah puisi berikut ini di dalam hati. Perhatikanlah bagian-bagian di dalam puisi dengan seksama. Berdasarkan puisi tersebut, diskusikanlah bersama teman sekelompokmu untuk menjawab pertanyaan berikut. 1. Apakah judul puisi tersebut? Judul puisi tersebut adalah Cita-citaku. 2. Siapakah yang membuat puisi tersebut? Puisi tersebut dibuat oleh M. Ridwan Hafidz. 3. Bercerita tentang apakah puisi tersebut? Puisi tersebut bercerita tentang seseorang yang bercita-cita ingin menjadi dokter. 4. Apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Jika puisi yang berjudul Cita-citaku ini menceritakan seseorang yang bercita-cita ingin menjadi dokter, sedangkan bacaan sebelumnya bercerita tentang perjuangan seorang guru. 5. Buatlah sebuah gambar yang dapat mewakili isi puisi tersebut. Nah, adik-adik, di sini saya sudah memberikan contoh gambarnya. Perhatikan gambar ini. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar? Adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter hewan seperti pada gambar tersebut? Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Tahukah kamu, tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Nah, coba sekarang perhatikanlah beberapa daur hidup hewan-hewan berikut ini. Daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernafasan untuk bernapas di dalam air. Seperti pada ikan, 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur.
Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Nah, adik-adik, sebagai tugas rumah, ayo kita berlatih. Nah, carilah informasi tentang daur hidup 2 ekor hewan yang berbeda berdasarkan pilihan yang terdapat pada tabel di bawah ini. Dan kemudian catatlah semua informasimu di dalam diagram berikut ini. Nah, diagramnya bisa dilihat pada halaman 70 di buku paket kalian masing-masing ya. Di sini saya akan mencontohkan hewan belalang. Nama hewan diisi belalang, cara berkembang biaknya dengan cara bertelur. Untuk gambar daur hidupnya seperti ini ya. Berikut penjelasan tentang daur hidup pada belalang. Dan yang terakhir, jenis daur hidup pada belalang adalah metamorfosis tidak sempurna. Nah, adik-adik, tak terasa selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.